Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Mau ujian matriks? Minimal pelajari 8 soal ini. 8 soal tentang matriks yang paling dasar, yang minimal diperlukan untuk menghadapi ujian. Sebelum saya bahas, alangkah baiknya kalau kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti baru dibandingkan dengan pembahasan saya. Oke, sekarang akan saya kerjakan dari nomor 1. Pertanyaannya, A kuadrat dikurang 3A transpos. A kuadrat, hati-hati ya, bukan setiap unsurnya dikuadratkan. Tapi A kuadrat itu adalah A dikali A. Ini A dikali dengan A. Dikurang 3A transpos. A transpos adalah mengubah baris ini menjadi kolom. Baris-baris diubah jadi kolom. Nah, seperti ini. Sekarang kita proses. Hati-hati perkalian matriks. Matriks yang kiri selalu baris, yang kanan kolom. Kita kalikan. Baris pertama kali kolom pertama. Hasilnya baris pertama, kolom pertama. Nanti di sini ya. Oke, kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 2 kali negatif 3, negatif 6 ya. 1 sama negatif 6 dijumlah, ditambah negatif 6 atau dikurang 6 jadinya ya. Kemudian baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolomnya kedua, nanti di sini. Kita kalikan. Negatif 1 dikali 2, negatif 2. Kemudian 2 dikali 5, 10. Negatif 2 sama 10. Berarti positif 8. Langsung ya. Negatif 2 sama 10 dijumlah. Sekarang baris kedua. Kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Berarti nanti hasilnya di situ. Kaliin. Negatif 3 ke negatif 1. 3. 5 ke negatif 3. Negatif 15. 3 negatif 15 dijumlah. Negatif 12. Baris kedua, kolom kedua. Barisnya kedua, kolom kedua, berarti di sini hasilnya ya. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. 5 kali 5, 25. Negatif 6 sama 25 dijumlah, 19. Dikurang, ini kurangnya tetap, 3-nya masuk ke dalam. Kaliin. Negatif 3, negatif 9, 6, 15. Sekarang baru pengurangan. Pengurangan itu yang seletak ya. Nah, ini negatif 5 ya. Negatif 5, negatif 3, negatif 2. 8, negatif 9, 17. Negatif 12, negatif 6, negatif 18. 19, negatif 15, positif 4. Nah, inilah hasilnya teman-teman ya. Nomor 2. A ditambah B hasilnya C, misalnya seperti itu. Berarti kita mencari B, tinggal C tadi dikurangi A. 3, 1, negatif 1, 2, negatif 1, 4. Dikurangi A. 1, 2, 3. 1, negatif 1, negatif 2. Nah, ingat tadi pengurangan itu yang seletak. Berarti ini dikurangi dengan sini ya. Oke, kita proses. 2, 1 kurang 2, negatif 1, negatif 4. 2 kurang 1, 1. Hati-hati ini 0 ya. 4 dikurang negatif 2 itu positif 6. Nah, ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya nomor 3. A dikali B hasilnya C. Matriks A itu apa? A dikali B hasilnya C. Hati-hati, matriks A bukan C bagi B. Di dalam matriks tidak ada pembagian ya. A adalah
supaya tinggal A, berarti B ini harus dipindah ke ruas kanan. B perkalian kalau pindah jadi inverse. Berarti B nanti jadi inverse. Hati-hati ya, posisi itu pengaruh. B itu di kanan, ini A yang kiri itu. Karena B di kanan berarti kalau pindah tetap harus di kanan. Berarti C yang kiri, B yang kanan. Hati-hati, kalau ketukar salah ya teman-teman ya. Itu dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari sini. A dikali B, saya tulis ulang nih. C, semua ruas kita kalikan dengan B inverse dari kanan. Nah gini, B dikali B inverse itu hasilnya matriks satuan. Simbolnya I. Matriks satuan itu apa? Matriks satuan itu matriks yang diagonal utama di sini itu 1, lainnya 0. Nah gitu ya. Dan sifat matriks satuan itu seperti angka 1 itu kalau bilangan biasa. 5 kali 1, 5. Ini sama. A dikali I, A. C dikali B inverse. Nah, ini dia. Asalnya dari situ ya. Oke, berarti kita harus mengetahui inverse ya. Ini saya hapus saja. Harus tahu inverse. Misalnya A adalah A, B, C, D. Maka inverse dari A adalah 1 per determinannya. Determinan dari A dikali dengan adjoinnya. Nah, rumusnya seperti ini. Determinan untuk ukuran 2 kali 2 itu AD negatif BC. A kali D negatif B kali C. Dan adjoinnya untuk ukuran 2 kali 2 itu diagonal utama ini ditukar. Berarti di sini D, di sini A. Itu tukeran. Diagonal satunya ini tidak ditukar ya, tapi dikasih negatif. Nah, seperti ini. Dah, sekarang kita proses. C tadi yang sini. 10, 7, 22, 15 dikali B inverse. Berarti ini kita inverse. Rumusnya ini. 1 per determinannya. Determinannya 6 kurang 4, 2. Kali adjoin, diagonal utama tukar posisi. Diagonal satunya tidak ditukar tapi dikasih negatif. Nah, gini. Ini boleh setengah masuk ke dalam ya, tapi kan nanti jadi pecahan. Nah, itu kan malah rumit ya. Lebih baik setengahnya belakangan aja. Setengah kita letakkan paling depan. Nah, kalau bilangan nggak masalah ya, mau diletakkan paling depan atau diletakkan paling depan nggak masalah. Tapi kalau matik hati-hati, tidak boleh kita tukarkan. Depan jadi belakang, belakang jadi depan, nggak boleh ya. Oke, setengahnya nanti matiknya kita kaliin dulu. Ini baris, nih kolom, jangan lupa. Kita kaliin. Ini dengan sini 30 negatif 28, berarti positif 2. Sekarang ini atas dengan yang kanan, hasilnya atas kanan nanti. Negatif 10, positif 14. Positif 4. Yang atas nih udah selesai ya. Kiri dan kanannya sudah. Sekarang yang bawah. Bawah kiri nanti di sini. 66, negatif 60. Positif 6. Bawah kanan. Negatif 22, positif 30. Positif 8. Dah, baru kita kalikan setengah atau dibagi 2. 1, 2, 3, 4. Nah, ini teman-teman. Lanjut, nomor 4. Matriks P tidak punya inverse. Syaratnya apa? Nah, kita ingat lagi tadi. Misalnya A itu A, B, C, D. Kan inverse-nya tadi rumusnya 1 per determinannya dikali sama adjoinnya. Iya kan? Nah, A inverse ini akan tidak ada nilainya kalau determinannya 0. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan pecahan penyebutnya itu 0. Dan kita tahu di dalam matematika, 1/0 itu kan tak terdefinisi. Dia bukan bilangan real.
Artinya di dalam bilangan real dia tuh nggak ada. Jadi syaratnya supaya dia tidak punya inverse, determinan itu harus 0 ya. Oke, jadi nomor 4 itu syaratnya determinan P itu harus 0. Determinan P, AD negatif BC. 3 dikurang 6X ya. Ini sama dengan 0. Nah, ketemulah X-nya. Bagi 6 semuanya ya. Setengah. Itulah X-nya. Berikutnya nomor 5. A kali B kali C kali D ditambah E sama dengan F. Kita mau cari B. Dengan A, B, C, D, E, F itu semuanya adalah matriks ukuran 2 kali 2 yang punya inverse. Kita mau mencari B. Pertama E dipindah dulu ya. A kali B kali C kali D. E pindah jadi kurang itu. Nah gini. Selanjutnya kita pindahkan A, C, D-nya. Terserah mana yang duluan. Boleh A, boleh D, tapi jangan C ya. A dulu misalnya. A posisi di kanan, berarti kalau pindah nanti harus A posisi di kiri ya. Kalau pindah nanti harus paling kiri. A udah pindah berarti tinggal B, C, D. A di kiri, jadi inverse. Dikali dengan sini, hati-hati itu satu kesatuan, berarti harus ada kurungnya. Selanjutnya pindahkan D-nya. Posisi paling kanan, berarti kalau pindah harus paling kanan. Nah, sini jadi inverse ya. Berikutnya kita pindah C supaya tinggal B. Posisi paling kanan, berarti kalau pindah juga harus paling kanan. Jadi C inverse. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lanjut, nomor 6. Tentukan penyelesaian dari sistem ini dengan cara determinan matriks dan inverse matriks. Biasanya sistem persamaan linear seperti ini kita selesaikan dengan eliminasi atau kalau enggak pakai substitusi. Nah, sekarang kita diminta menyelesaikannya dengan determinan matriks dan inverse matriks. Pertama, kita tentukan dulu persamaan matriksnya. Persamaan matriks dari sistem persamaannya. Letakkan koefisien X dan Y ini di sini. 2, 3, 1, negatif 2. Dikali variabelnya X sama Y. Hasilnya 1 sama 4. Nah gini. Sebetulnya ini adalah persamaan yang sama dengan sini. Coba kita cek. Perkalian matriks itu kan matriks yang kiri baris, yang kanan kolom. Kita kaliin 2 kali X, 3 kali Y, 2X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, kan sama teman-teman. Jadi ini sebetulnya sama ya. Oke, sekarang yang pertama, pakai determinan matriks. Pertama, tentukan terlebih dahulu D-nya. Apa itu D? Adalah determinan dari ini. Nah, determinan gimana tadi? AD negatif BC ya. Negatif 4, negatif 3, negatif 7. Berikutnya tentukan DX. Adalah determinan dari matriks yang koefisien X-nya ini, nah yang sini ya, itu diganti dengan 1, 4. Berarti 21 itu diganti 1, 4. Koefisien untuk variabel Y tetap ya. Determinannya negatif 2 dikurang 12, negatif 14. Berikutnya tentukan DY. Adalah determinan dari matriks yang koefisien Y-nya ini ya. Yang sini itu diganti dengan 1, 4. Berarti koefisien X-nya tetap, Y-nya diganti 1, 4. 8 dikurang 1, 7. Ini udah ketemu, baru kita menentukan X sama Y-nya. X adalah dx per D. Dan dx-nya udah ketemu negatif 14. D-nya negatif 7 berarti 2. Y-nya adalah dy per D ya rumusnya ya. D-nya 7, D-nya itu negatif 7 berarti negatif
1. Nah, inilah hasilnya teman-teman. X-nya 2 dan Y-nya itu negatif 1. Kalau teman-teman cari pakai eliminasi, ketemunya sama juga. Ini nanti ya. Sekarang yang B, kita tentukan pakai inverse matrix. Lihat persamaan ini, kita mau cari penyelesaian atau X dan Y-nya, berarti yang ini harus dipindah tuh. Ingat, perkalian kalau pindah jadi inverse ya. Posisi pengaruh loh. Ini kan posisinya di kiri tuh. Berarti kalau pindah nanti harus di kiri ya. Oke. Karena dia pindah berarti tinggal X sama Y. Pindah posisinya di kiri. Pindah jadi inverse ya. Atau saya tulis dulu deh. 2, 3, 1, negatif 2 ini jadi inverse. Yang kanan 1 sama 4. Berarti kita inverse terlebih dahulu. 1 per determinan ya rumusnya ya. Negatif 4 dikurang 3. Negatif 7. Diagonal utama tukar posisi. Diagonal lainnya dikasih negatif ya. Ini nanti dikali dengan 1, 4. Lebih baik matriksnya dulu yang dioperasikan. Bilangannya nanti ya. Baris nih kolom. Jangan lupa. 1 per negatif 7. Ini dikali dengan sini. Negatif 2, negatif 12. Negatif 14 ya. Sekarang baris kedua, berarti hasilnya di sini nanti. Kali sini. Negatif 1, positif 8. Berarti positif 7. Nah, kalau sudah sekarang kita kali dengan 1 per min 7. Atau dibagi negatif 7. 2, negatif 1. Inilah dia teman-teman hasilnya. X-nya 2, Y-nya negatif 1. Nah, kan sama dengan penyelesaian yang A tadi ya. Oke, berikutnya nomor 7. Tentukan determinan dari matriks ukuran 3 kali 3. Determinan dari 1, 2, 0. 2, 1, negatif 1, 0, 1, 2. Seperti ini ya, determinan tuh seperti nilai mutlak ini, itu artinya itu determinan. Untuk membantu memudahkan menghitung, kita tambah 2 kolom lagi. 2 kolom yang pertama ya. Nah, sekarang kita hitung. Seperti determinan ukuran 2 kali 2 yang arah sana positif, yang arah sana negatif. Sekarang arah positif terlebih dahulu. 1 kali 1 kali 2. 2 positif ya. 0 positif. Ini juga 0 positif. Arah negatif sekarang. 0 negatif. Negatif 1 negatif jadi positif 1 ya. 8 negatif. Baru kita hitung. Negatif 5. Ini determinannya teman-teman. Boleh juga pakai cara kedua ya. Kalau pakai cara 2 seperti ini. Determinan dari matriksnya, misalnya kita kasih nama A deh ini. Determinan dari A adalah, kita bisa ambil elemen yang sini teman-teman. Positif 1, ya urutannya positif terlebih dahulu. Positif 1 dikali dengan determinan. Nah, 1 ini dikali dengan determinan ini. 1, negatif 1, 1, 2. Nah, yang ini tadi positif, berikutnya ini negatif. Negatif 2. Ya. Kali tadi 1 ini ya. Ini bukan 2, ini 1 ya. Negatif 2 dikali determinan yang ini teman-teman. Nah, ini. 2 negatif 1, 0, 2. Berikutnya ini positif urutannya ya. Berarti tambah 0 dikali determinan dari yang sini. 21, 0, 1. Dah kita proses. 1 dikali 2 dikurang negatif 1. 3 ya. Negatif 2 dikali 4 kurang 0. 4. 0 dikali 2 kurang 0. 2. Berarti 3 dikurang 8 tambah 0.
Hasilnya negatif 5. Perhatikan sama aja teman-teman ya. Sebetulnya tidak harus kita ambil elemen di sini, boleh juga diambil di sini atau yang baris ketiganya, terserah ya. Tapi urutannya tetap ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu teman-teman. Berarti kalau kita ambil yang baris kedua, nanti jadi determinan A itu negatif 2 kali determinan gitu. Negatif 2 ini determinannya berarti dari sini sama sini, 2, 0, 1, 2. Ya. 2, 0, 1, 2. Berikutnya positif 1 dikali determinan berarti ini 1, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2. Berikutnya negatif 1. Nah, itu jadi positif ya. Dikali determinan yang sini. Nah, ini teman-teman 1, 2, 0, 1 ya. Ini dah, tinggal kita hitung. Negatif 2 dikali 4 kurang 0 berarti 4. 1 kali 2 ya. 1 kali 1. Negatif 8 tambah 2 tambah 1. Kan negatif 5. Sama aja teman-teman ya. Oke, ini terserah teman-teman mau pakai cara yang mana ya. Dipilih yang lebih enak. Selanjutnya nomor 8. Tentukan inverse matrix. Nah, kita ingat lagi. Inverse dari A. A inverse ini adalah 1 per determinan dikali sama adjoinnya. Dan kita udah punya determinan dari matriks ini adalah negatif 5 dari soal nomor 7 tadi. Sekarang tentukan adjoin terlebih dahulu. Adjoin A. Adjoin itu adalah matriks yang isinya determinan-determinan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kasih tanda positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Gantian ya. Gitu. Selanjutnya petunjuknya untuk mencari baris dari adjoin, tutup kolom. Gitu juga kalau kita cari kolom, tutup baris ya. Kalau kita cari kolom, tutup baris. Oke, sekarang kita cari cari baris pertama deh. Berarti yang ditutup kolom pertama. Nah, ini kita tutup. Ya. Ini tadi matriksnya kita anggap A ya. Itu kita tutup. Sekarang kita mencari yang ini. Berarti ini kan ada di kolom pertama. Berarti baris pertama tutup. Berarti tinggal determinan dari sini. 1, negatif 1, 1, 2 ya. Berikutnya, kita tutup baris kedua. Kenapa? Karena yang kita cari ini kolom kedua. Berarti tinggal 2, 0, 1, 2. Berikutnya baris ketiga ditutup untuk mencari kolom ketiga soalnya ya. 2, 0, 1, negatif 1. Nah, ini sudah. Sekarang kita mencari baris kedua. Berarti yang ditutup kolom ya. Kolom kedua. Nah, kolom kedua ini kita tutup. Pertama tutup dulu baris pertama untuk mencari kolom pertamanya ini. Berarti tinggal 2 negatif 1 0 2 ya. Berikutnya kita tutup baris kedua 1 0 0 2. Berikutnya tutup baris ketiga 1 0 2 negatif 1. Nah, itu sudah. Selanjutnya kita hendak mencari baris ketiga yang ditutup berarti kolom ketiga. Nah, ini. Pertama tutup dulu baris pertama untuk mencari kolom pertamanya ya. 2 1 0 1. Berikutnya tutup baris kedua 1 2 0 1.
Berikutnya tutup baris ketiga 1 2 2 1 ya. Nah, sekarang kita hitung tuh. Berarti determinannya ini 2 dikurang negatif 1. 3 ya. Dikali positif. Berarti 3. 4 dikurang 0. 4. Tapi kan negatif. Negatif 4. Negatif 2 dikurang 0. Negatif 2. Kali positif. Tetap negatif ya. Berikutnya 4 dikurang 0 berarti 4 kali negatif. 2 kurang 0, 2. Negatif 1 kurang 0, negatif 1. Kali negatif jadi positif 1. Berikutnya, 2 dikurang 0 itu 2. 1 kali negatif. 1 kurang 2 negatif, 1 kurang 4 ya. Negatif 3 kali plus tetap negatif. Nah, ini ajoinnya. Ajoin ketemu dan determinan sudah ada dari soal nomor 7 tadi, yaitu negatif 5. Maka A inverse-nya ketemu. 1 per determinan. Nah, gini kali ajoin yang sudah kita cari tadi. Nah, gitu. Dah, ini jawabannya. Untuk soal pilihan ganda tergantung ya. Kadang-kadang negatif 1/5 ini masuk ke dalam. Berarti kita masukkan dikali negatif 1/5 ya. Atau dibagi negatif 5. Negatif 3/5, 4/5, 2/5. Kemudian 4/5, negatif 2/5, negatif 1/5, negatif 2/5, 1/5, 3/5. Nah, ini teman-teman ya. Ini sama sebetulnya ya. Tergantung, kalau pilihan ganda tergantung di pilihan tuh yang ada yang mana. Atau kalau uraian tergantung kita suka yang mana ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Minimal 8 tipe soal ini yang penting untuk dikuasai untuk menghadapi ujian atau ulangan tentang matriks matematik wajib kelas 11 SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.